Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung Pilihan hari ini. Seorang remaja putri jadi korban penusukan oleh orang tak dikenal di Indekos Bandar Lampung. Ponsel dan uangnya raib digasak pelaku. Mana kamu? Seorang warga mandi di air berlumpur di tengah jalan yang rusak di Lampung Selatan. Penjualan minyak goreng murah di Tulang Bawang diserbu warga. Suasana haru mewarnai pertemuan seorang warga binaan di Rutan Bandar Lampung dengan keluarganya pada Rabu siang. Mereka yang menadah rindu akhirnya menangis setelah 2 tahun tidak bertemu karena pihak rutan menutup jam besuk selama pandemi COVID-19. Gimana ya Pak, namanya ketemu anak ya. Ibu kandung itu beda Pak sama ibu Tere ya. Namanya ini ibu kandung. Seneng bener Pak. Seneng. Udah berapa lama gak ketemu besok? Semenjak COVID? Corona. Semenjak corona? Iya. Oh ya gitu. Tadi Pak ketemu gimana perasaannya? Ya Allah Pak, Allah mungkin ya udah ditunjukkan untuk ketemu dengan anak kandung saya. Seneng bener Pak. Seneng ya. Ini Ibu dari mana Bu? Dari Pesawaran Pak. Dari Kabupaten Pesawaran? Iya. Oh iya iya. Belakang Pak. Jam besuk di lapas dan rutan di Lampung kini sudah kembali dibuka. Petugas memberlakukan pembatasan jam besuk maksimal 30 menit, serta seluruh tamu wajib sudah divaksin atau menunjukkan surat keterangan bebas dari COVID-19. Sudah 2 tahun lebih kita tidak terima kunjungan, sehingga awal ini juga akan kita evaluasi dan nanti akan kita terus tingkatkan sehingga kunjungan nanti betul-betul memang bermanfaat bagi keluarga maupun bermanfaat bagi tahanan atau narapidana. Aturan jam besuk warga binaan di rutan dan lapas ditutup karena parahnya pandemi COVID-19 saat itu. Warga binaan rentan tertular karena tinggal berkelompok di ruangan yang sempit. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sidang gugatan sengketa lahan antara warga dengan perusahaan perkebunan tebu PT Sugar Group Company di Pengadilan Negeri Menggala Tulang Bawang digelar pada Rabu siang. Ketua Hakim memutuskan menolak seluruh gugatan karena belum memenuhi persyaratan. Sidang dihadiri oleh puluhan warga dan dijaga ketat polisi. Hakim memberikan waktu 14 hari kepada penggugat untuk banding. Lahan yang dikelola perusahaan perkebunan tebu PT Sugar Group Company digugat oleh warga dari 5 desa di Tulang Bawang dan Lampung Tengah. Lahan yang disengketakan seluas hampir 21 hektar. Penggugat meminta tergugat menyelesaikan pembayaran ganti rugi lahan. Yaitu kita diberi waktu 14 hari untuk mengajukan yaitu apa-apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim tadi. Jadi ini saya juga sudah minta kepada kuasa hukum ya untuk kita mempersiapkan 14 hari nanti akan kita serahkan ke Majelis Hakim lagi. Nanti apa-apapun ininya nanti ya mungkin ada keputusan lagi yang lebih akurat lagi kira-kira gitu. Ya. Kasus agraria di Lampung antara warga dengan perusahaan marak terjadi.
Sengketa berlarut-larut yang diklaim karena tidak adanya ketegasan dari pemerintah pusat. Tak hanya di Menggala Tulang Bawang, kasus serupa juga terjadi di kabupaten lain seperti register 45 Mesuci antara warga dengan PT Silva Inhutani, perusahaan perkebunan Albasia. Lalu perusahaan perkebunan sawit PT BSMI, PT BNIL yang hingga kini belum selesai. Sengketa sulit diselesaikan dan beberapa kali merenggut korban jiwa. Bustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Nasib malang dialami IM, gadis 17 tahun warga Pematang Pasir, Lampung Selatan. Sehari-hari ia banyak mengurung di rumahnya karena trauma jika bertemu dengan orang yang belum dikenal, terlebih laki-laki. IM merupakan gadis terduga korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh SN yang tidak lain adalah bapak angkatnya. Peristiwa itu dialaminya saat ia diasuh SN, seorang warga Waikanan. Masalah yang menimpa IM telah dilaporkan ke Polda Lampung pada tahun 2020 lalu, namun hingga kini tidak ada kepastian hukumnya. Orang tua pelapor meminta keadilan ke aparat penegak hukum. Ya pokoknya harapan saya ya itulah si tersangka itu harus dihukum yang seberat-beratnya sampai kesembuhan anak saya. Kalau melihat kondisi anak sekarang ini bagaimana Ibu perasaan? Pokoknya saya udah nggak bisa ngomong lagi itu. Udah menyedihkan lah. Aku harus kuat. Kesehatan kejiwaan IM terganggu diduga akibat masalah yang dialaminya. Petugas puskesmas di daerahnya membantu rutin mengawasi kesehatannya. Korban ini kan sudah pernah dirawat di klinik Pak ya, di klinik kesehatan jiwa. Jadi perkembangannya dari awal sampai sekarang ya agak lumayan, ada perkembangannya, ada hasilnya gitu. Nah, ya, kita lihat seperti dia itu masih ada rasa trauma, ketakutan masih ada, bukan Pak? Iya itu masih ada Pak. Memang kan trauma ini memang prosesnya lama Pak. Iya proses lama. Jadi yang beda dengan penyakit yang lain. Kalau penyakit kejiwaan ini kan prosesnya pasti lama dia. IM berhasil kabur dari rumah terlapor dan pulang ke rumah orang tuanya di Lampung Selatan. Keluarga IM meminta terlapor ditangkap dan dihukum setimpal. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Masih dalam suasana musim libur sekolah, sejumlah destinasi wisata di daerah Pesawaran ramai dikunjungi wisatawan. Salah satunya wisata Sungai Wai Bronjong. Pengunjung dimanjakan suasana alam yang hijau dan keseruan meluncur di aliran sungai sepanjang 200 meter yang segar. Tempat rekreasi ini sudah dibuka sekitar 2 tahun dan mengusung konsep rekreasi air sungai yang alami. Tempat wisata di areal perkebunan karet PT PN 7 Wai 5 itu bisa dinikmati pengunjung dari semua usia, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak. Tadi gimana mainnya? Pakai apa? Gimana tadi? Gimana tadi mainnya? Seru nggak? Seru. Oh, dari ujung situ sama teman-temannya rame ya. Sering nggak kesini? Sering. Karena penasaran aja. Kenapa penasarannya? Katanya tempatnya bagus. Terus Ya kayak gitu. emang nggak ada tempat wisata lain gitu ya yang dibuka di sini? Kurang tahu sih, tapi pengennya ujungnya kesini aja. Kenapa? Suka dingin-dingin apa suka air apa? Suka air. Suka air.
Sungai Waibronjong yang dikelola kelompok sadar wisata Desa Cipadang ini juga menyediakan beragam makanan dan minuman, sehingga pengunjung bisa sekaligus berwisata kuliner. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.